Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Wijaya dari NIM 29. Saya Raffi Nugraha dari NIM 38. Saya Sabrina Rahman, NIM 32. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu bus dan sistem bus. Seperti apa sih sistem bus itu? Apa sih sistem bus itu? Dan contohnya seperti apa sistem bus itu? Apakah ada di motherboardnya yang bagian mana? Nanti kita akan bahas satu persatu, oke? Baik, kita akan bahas secara langsung. Oke, ini dia. Oke, kita akan membahas tentang komponen komputer, fungsi komputer, struktur interkoneksi, bus, dan contoh bus system. Pertama ada, jadi komponen komputer itu terdiri dari perangkat input, output, proses, perangkat penyimpanan. Perangkat input terdiri dari mouse, keyboard, dan lain-lain. Output dari monitor, speaker, dan lain-lain. Perangkat proses ada CPU, GPU, dan perangkat penyimpanan atau memori ada RAM, HDD, dan lain-lain. Kemudian ada komponen utama komputer, ada input-output, memori, dan CPU. Oke. Kemudian ada fungsi komputer. Jadi komputer itu bergerak seperti ini. Kita seperti data diinputkan, lalu diproses, dan data storage disimpan, lalu data itu keluar, output. Selanjutnya, data input. Fungsi ini yaitu yang menerima data atau informasi dari sumber luar. Kemudian dilakukan data processing. Data atau informasi yang telah diberikan oleh input akan diproses dan diteruskan untuk dilanjutkan oleh fungsi output. Kemudian ada data storage. Data storage adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Data output, data hasil proses dalam komputer akan sedia untuk digunakan dengan berbagai tujuan. Yang selanjutnya ada hierarki multiple bus. Pada sistem bus biasa, dapat terjadi penurunan kinerja bus yang dikarenakan banyak hal. Biasanya terlalu banyak modul atau perangkat yang dihubungkan pada bus merupakan kontributor utama pada penurunan kinerja bus. Namun, ada faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja multiple bus, seperti semakin besar nilai propagasi, antrian penggunaan bus, dan habisnya kapasitas transfer bus. Untuk penanggulangannya digunakan arsitektur bus jamak, di mana prosesor, cache memory, dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi, karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Pada arsitektur yang berkinerja tinggi, modul-modul I/O diklasifikasikan menjadi dua, yakni yang pertama modul yang memerlukan transfer data berkecepatan tinggi yang disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula. Lalu ada modul yang memerlukan transfer data berkecepatan rendah, di mana disambungkan pada bus ekspansi atau expansion bus. Pada contoh gambar ini, sistem bus terbagi menjadi dua tingkatan, yakni sistem bus yang menghubungkan memori dan expansion bus yang menghubungkan perangkat I/O lainnya. Sistem bus dihubungkan ke prosesor secara langsung melalui cache memory, sedangkan expansion bus dihubungkan ke sistem bus dahulu melalui expansion bus interface sebelum menuju prosesor. Lalu ada arsitektur bus jamak kinerja tinggi. Arsitektur bus jamak kinerja tinggi merupakan pengembangan dari bus jamak biasa dengan tambahan tingkatan high speed bus untuk menghubungkan perangkat-perangkat krusial bagi sistem. Keuntungan hierarki bus jamak kinerja tinggi yakni yang pertama ada bus berkecepatan tinggi lebih terintegrasi dengan prosesor. Yang kedua, perubahan pada arsitektur prosesor tidak memengaruhi kinerja bus. Pada contoh gambar ini, sistem bus terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni sistem bus, high speed bus, dan expansion bus. Sistem bus serta high speed bus dihubungkan ke prosesor secara langsung melalui cache, sedangkan expansion bus dihubungkan ke high speed bus dahulu melalui expansion bus sebelum menuju prosesor. Interkoneksi bus. Interkoneksi bus terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bus dan sistem bus. Bus merupakan sebuah sistem yang mentransfer data antar komponen komputer maupun antar komputer. Sedangkan sistem bus merupakan penghubung yang menghubungkan antar komponen komputer
agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Yang selanjutnya adalah struktur sistem bus. Struktur sistem bus terdiri dari beberapa bus yang menyediakan jalan antar komponen-komponen utama komputer. Struktur sistem bus terdiri dari 3 bus. Yang pertama adalah data bus, yang kedua adalah address bus, yang ketiga adalah control bus. Data bus. Data bus berfungsi untuk membawa data antar komponen utama komputer. Data yang dimaksud di sini dapat berupa data maupun instruksi. Data, jumlah jalur data yang digunakan disebut dengan bus. Lebar bus data ini menentukan performa sistemnya nanti. Maka semakin lebar bus data ini, maka akan semakin besar juga data yang dapat dibawa dalam sekali waktu. Yang selanjutnya adalah address bus. Address bus ini berfungsi untuk menentukan asal dan tujuan dari suatu data. Lebar bus alamat ini menentukan maksimum dari memori yang dapat digunakan. Lebar bus alamat ini menggunakan pola pengalamatan input-output. Jadi address bus ini dapat menentukan memori atau input-output mana yang akan dituju oleh sebuah data ini. Yang selanjutnya adalah control bus. Control bus ini mengontrol jalannya bus-bus antar komponen komputer. Bus ini merupakan bus yang berfungsi untuk mengontrol akses penggunaan data dan baris alamat. Terdiri dari 10 kontrol. Yang pertama adalah memory write yang memerintahkan data pada bus yang akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Yang kedua adalah memory read, yaitu memerintahkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus data. Yang selanjutnya adalah input-output write, yaitu memerintahkan data pada bus dikirim ke lokasi port input-output. Yang keempat adalah input-output read, yaitu memerintahkan data dari port input-output ditempatkan pada bus data. Yang selanjutnya adalah transfer ACK, yaitu menentukan data telah diterima dari bus atau data telah ditempatkan pada bus. Yang selanjutnya adalah bus request, yaitu menunjukkan bahwa modul memerlukan kontrol bus. Yang selanjutnya yaitu bus grant, yaitu menunjukkan modul yang melakukan request telah diberi hak mengontrol bus. Yang kedelapan adalah interrupt request, yaitu menandakan adanya penangguhan interupsi dari sebuah modul. Yang kesembilan adalah interrupt ACK, yaitu menunjukkan penangguhan interupsi telah diketahui oleh CPU. Yang terakhir adalah control clock, yaitu kontrol untuk sinkronisasi operasi antar modulnya. Yang selanjutnya di sini terdapat gambar dari sistem bus. Yaitu dapat dilihat ada 3 komponen utama dari komputer, yaitu CPU, memori, dan input-output. Dan juga terdapat 3 sistem bus, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Dapat lihat juga hubungan-hubungan yang terjadi antara CPU, memori, input-output, dan sistem busnya. Ya, selanjutnya ada elemen-elemen rancangan bus. Ada jenis bus, metode arbitrasi, timing, lebar bus, dan jenis transfer data. Jenis bus ada 2, dedicated dan time multiplexed. Dedicated, jenis bus ini menggunakan metode di mana setiap bus saluran diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer secara permanen. Yang kedua ada time multiplexed. Jenis ini menggunakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Kemudian ada metode arbitrasi. Adalah metode pengaturan dari pengguna bus dan dapat dibedakan atas 2. Ada tersentralisasi, menggunakan arbitrasi sebagai pengatur sentral. Ada terdistribusi. Setiap bus memiliki akses kontrol logik. Kemudian ada timing. Timing ada 2 juga. Ada synchronous dan unsynchronous. Synchronous yaitu terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock, oleh pewaktunya. Ini ada unsynchronous, yaitu terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Kemudian ada lebar bus.
Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat direferensikan. Kemudian ada jenis transfer data. Jenis transfer data yang menggunakan bus diantaranya adalah ada operasi read, operasi write, operasi read modify write, ada operasi read after write, and operasi block. Oke teman-teman, selanjutnya kami akan memberikan beberapa contoh dari sistem bus beserta bentuk fisiknya. Berikut contoh-contohnya. Bus USB. Bus USB merupakan perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi atau PCI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer awal itu seperti Intel, Microsoft bersama-sama merancang bus untuk peralatan input-output berkecepatan rendah. Seperti ini, saya mempunyai contoh. Ini merupakan contoh dari bus tipe C. Oke. Bus tipe C ini adalah varian terbaru dari port USB. Kehadirannya kini sudah mulai banyak digunakan dan sedang naik daun. Keunggulannya yaitu USB tipe ini mampu digunakan secara bolak-balik. Dengan kata lain, tidak harus berpikir bagaimana posisi mencolokkan port USB ini. Dan ini biasanya diletakkan untuk mencas atau mencharger HP Android seperti itu. Selanjutnya di sini ada bus USB tipe A dan yang ini tipe B. Pertama yang tipe A dulu. Jadi untuk yang tipe A ini, tipe A ini biasanya digunakan untuk seperti flash disk, extender, hub, flash drive, atau modem. Dan ini yang saya punya merupakan contoh yang digunakan untuk printer. Oke. USB tipe A saat ini sudah sampai pada versi 3.0 USB. Tipe A di mana pada versi ketiga ini menjanjikan kemampuan transfer data yang sangat cepat. Meski demikian, sampai saat ini USB tipe A versi 2.0 merupakan jenis USB tipe A yang paling banyak digunakan dan ditemui. Selanjutnya, yang tipe B. Yang tipe B, yang ini. USB tipe B. USB tipe B merupakan dipergunakan pada perangkat komputer, seperti pada printer atau pada scanner. Di mana bentuk dari USB ini adalah berbentuk kotak, bisa dilihat. Ya. Kemudian, seperti itulah contoh-contoh USB. Ya, tadi sudah kita jelaskan tentang sistem bus, apa itu sistem bus, bagaimana sistem bus, dan contoh dari sistem bus. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.